puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih memkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga di malam hari ini kita dapat menyambung kaji kita, yaitu dalam kajian fikih kitab Mughni Muhtaj karangan Al-Fatih Asy-Syarbaini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman kepada agama, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan memberikan kefahaman kepada agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita sehingga menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya lupa sampai mana kita kaji ini. Bab Salat berjamaah. salat, sifat salat sudah ya. Kemudian sajadatul tilawah sudah. Kemudian salat berjamaah sudah juga ya. Berarti masuk ke sifatul a'immah. Sifat-sifat imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala, faslun fi sifatil a'immah. Fasal di dalam sifat-sifat seseorang yang menjadi imam. Ketika kita mengimami seseorang ataupun menjadi imam, maka ada sifat ataupun syarat yang mesti dipenuhi oleh imam tadi. Kenapa? Karena ketika imam ini tidak memiliki pengetahuan ataupun imam yang jahil, maka akan mengakibatkan makmumnya juga menjadi batal salat. Makanya di sini ada syarat-syarat seseorang itu menjadi imam. Tak sembarangan orang bisa menjadi imam. Kenapa? Karena imam itu ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya tidak bisa diikuti, maka bagaimana bisa jadi imam? Makanya untuk menjadi imam ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Tak sembarang orang dia boleh menjadi imam. Kalau bacaannya pun macam-macam sempurna, tak betul tajwidnya, kesalahan makhrajnya, maka dia tak boleh menjadi imam. Ya. Makanya imam salat ini adalah penting. Ketika ilmu salat itu betul, maka insyaallah salatnya akan sah. Tapi kalau salatnya imamnya tidak betul, maka salat makmumnya juga menjadi tidak sah. Maka disebutkan di sini fasal fi sifatil a'immah la yasihu iqtidahu biman ya'lamu butlan salatihi. Tidak sah kita mengikut kepada imam yang dia mengetahui batal salatnya. Misalnya imam ini dia batal salatnya, kita tak boleh ikut kepada imam yang batal. Seperti contohnya apa? Kaman 'alima bi kufrihi aw hadatsihi. Misalnya imam ini dia kufur, kafir. Bagaimana dengan kafir? Kafir itu apabila dia mengucapkan satu perkataan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Misalnya dia sholat, tiba-tiba dia ingkar kepada sholat itu sendiri, maka itu dia telah kafir. Seseorang yang dia tidak meyakini
Jadi orang yang beriktikad, yang meyakini bahwasanya sholat itu tak wajib, maka dia telah keluar dari agama Islam dan dia telah kafir. Sedangkan orang yang dia masih tak sholat tetapi karena malas atau segala sesuatu, maka dia tak kafir, dia hanya kufur nikmat. Dia tidak keluar dari agama Islam tetapi namanya kufur nikmat. Atau imamnya tadi berhadas. Berhadas bagaimana? Imamnya buang angin. Terdengar? Lagi sholat terdengar pula atau kecium baunya. Rupanya cium baunya dari depan. Siapa ini? Rupanya ibunya itu. Maka batal imamnya. Imam pun tak boleh diam saja. Dia lanjutkan yang pula sholat tadi. Takut dan tahiyat. Dan tahiyat takut. Dilanjutkannya. Ini tidak sah. Maka bagaimana dalam keadaan seperti itu? Dia batalkan sholatnya karena memang sudah batal. Kemudian dia cabut. Dia keluar dari tempat imam. Tetapi kalaupun dia keluar, hendaklah makmum yang di belakang itu mengetahui. Jangan mencabut saja tak tahu makmumnya kalau imamnya sudah tak ada. Misalnya dalam keadaan sujud. Misalnya dalam keadaan sujud, batallah sholat imam tadi sebabkan dia berhadas. Maka ketika dia sujud, dia bangkit, kemudian sampaikan, aku batal, tolong gantikan. Jangan cabut aja. Ya. Tiba-tiba tengok ulama kali lah imam ini bangkit. Tunggu 5 menit tak bangkit, 10 menit tak bangkit, 15 menit tak bangkit. Tengok ke depan rupanya dah kosong. Ini bahaya. Ya. Jadi imam itu mesti memberitahukan. Kenapa? Karena dia kan sudah selesai. Boleh dibicarakan karena yang dibicarakan itu adalah makmum. Maka disampaikan kepada si makmum tadi, kalau dia sudah batal tolong digantikan. Maka majulah seorang dari makmum tadi. 4 orang ini yang di belakang imam ini bertanggung jawab untuk menggantikan imam apabila imam tadi batal sholat. Ataupun karena najis di pakaiannya. Ya. Misalnya imam tadi terkena najis misalnya berdarah tiba-tiba, ya, berdarah pakaiannya. Kalau darah nyamuk bagaimana? Misalnya ada nyamuk, misalnya kita sholat, ya. Sholat ada nyamuk, nyamuknya dapat nyampulannya, berdarah. Bagaimana? Batal tidak? Sholat? Kira-kira batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena darah yang sedikit namanya ma'fu'an, dimaafkan. Kalau darah nyamuk, ya, darah nyamuk dimaafkan. Misalnya imam ini ada bisul di kakinya, ada bisul, ada bisul di kakinya, kemudian tiba-tiba karena kewudu pecah bisulnya itu tadi, pecah bisulnya, keluarlah nanah najis tidak? Nanah najis tidak? Itu di bab kemarin kita sudah bahas. Nanah najis tidak? Najis. Nanah itu najis. Apabila keluar nanah itu terkena pakaiannya, maka bernajis. Bisulnya besar, buka. Bisulnya besar, kemudian pecah bisulnya tadi. Kenapa? Karena terhimpit atau segala macam. Maka bernajislah kena pakaian. Maka bagaimana? Batal tidak sholatnya? Batal sholatnya, maka digantikan dengan makmum. Ataupun misalnya tersingkap auratnya. Bagaimana tersingkap aurat tersebut? Misalnya imamnya ini tadi memakai pakaian kaos, pas-pasan, celana jin, pakai kaos celana jin. Pas sujud maka ketariklah
pakaiannya, tertarik pakaiannya, kaosnya tadi. Ditengok oleh makmum tadi belakang, nampaklah belahannya. Nampak belahan. Maka bagaimana? Si imam tak tahu. Kalau pakaiannya tersingkap, terbuka, makmum yang di belakang tahu. Bagaimana? Apakah si makmum tadi masih ikut kepada imam atau tidak? Tidak ikut. Maka dalam hal seperti itu, si imam dia tak tahu, kemudian makmum tahu, maka makmumnya tadi berniat mufaraqah. Ya. Makmumnya niat mufaraqah atau terpisah diri dari imam. Bagaimana niatnya ketika sholat? Sengaja aku bisa terpisah dari imam. Niat mufaraqah, ya, terpisah dari imam, walaupun tetap dia ikut gerakan imam boleh. Ya. Baru setelah sholat nanti disampaikan, Mam, tadi nampak terbuka aurat, maka diulang sholatnya. Kalau dia lanjutkan, makmum lanjut, ya, tetap menjadi makmum di belakang imam yang batal, maka batallah seluruh sholat. Maka seluruh jamaah wajib mengulang sholat. Ya. Kalau tetap mengikut kepada imam yang batal sholat, ya, maka diulanglah sholat. Ya. Jadi tidak boleh mengikuti imam yang sudah batal sholat. Ya, dan berbagai macam kondisi keadaan. Ya. Ini nanti bisa terjadi dalam keadaan-keadaan. Ya. Yang penting tadi hukumnya adalah apabila batal imam, maka kita tidak boleh mengikuti imam. Dan oleh safi sholat fakih yang tadi ini, karena kenapa dia tidak boleh diikuti? Karena dia tidak dalam keadaan sholat, dia batal sholatnya, berarti telah keluar daripada sholat. Maka bagaimana kita bisa mengikuti? Atau ya'taqiduhu, atau dia berijtihad, ya, atau berkeyakinan batal sholatnya. Bagaimana? Fil furu', ya, bahwasanya dia menyangka anna zannahu zannan 'aliyan kama yafhamu min al-misal la al-musalla 'alaihi 'inda usuliyin wa huwa al-hazan al-mutabiq li dalil. Dalam mujtahidin fi ikhtilafin fil qiblah. Yang pertama tadi kita tak boleh mengikut kepada imam yang batal sholatnya, ataupun dia beriktikad bahwasanya sholatnya sudah batal. Seperti apa? Pada ikhtilaf jihadil qiblah, pada perbedaan menghadap ke arah kiblat. Pada perbedaan menghadap ke arah kiblat. Yang satu dia berkeyakinan menghadap ke sana, yang satu dia berkeyakinan menghadap ke sana. Berarti yang antara satu dengan yang lain tidak boleh saling mengikuti. Ketika dia mengikuti yang ini, sedangkan dia berkeyakinan ini tidak sah sholatnya menghadap ke arah sini, maka batal sholatnya. Kenapa? Ada i'tikad. Misalnya di dalam musafir, dalam keadaan musafir, maka di situ dia tak tahu ke arah mana kiblatnya. Maka di sini ada 3 orang yang berjalan di tengah hutan. Di tengah hutan dah masuk waktu sholat, maka mereka pun berhenti. Kemudian mau sholat, ke arah mana arah sholatnya, arah kiblatnya? Satu menghadap sana, satu menghadap sana, satu menghadap sana. Satu timur, satu tenggara, satu barat. Kenapa? Karena tidak tahu mana timur, mana tenggara, mana selatan, tak tahu ya. Maka bagaimana? Siapa yang menjadi imam? 3 orang. Siapa yang menjadi imam? Antara 3 imam. Sampai masing-masing orang ke sana.
Au min aini min al-ma' at-tahir wa najisin, ataupun si imam tadi berkeyakinan misalnya memakai ember, pakai ember berwudu, satu berkeyakin bahwasanya ember ini sudah air yang musta'mal, sudah pakai air yang musta'mal, satu berkeyakinan ini belum musta'mal, maka dia pakai wudu. Maka yang berkeyakinan dia ini air adalah musta'mal, ketika dipakai maka tidak sah wudunya, maka dia tak boleh berimam kepada orang yang memakai air yang musta'mal tadi. Sampai ke situ. Kenapa? Karena kaitannya ketika seorang itu sudah tidak sah wudunya, maka sholatnya pun tidak sah. Bagaimana seseorang bisa mengikuti orang yang tidak sah wudunya? Karena sholatnya juga menjadi tidak sah. Fa'inda ta'addada at-tahir fal asah as-sihhatu ma lam yata'ayyan innahu al-imam bin najasah. Apabila si imam tadi memakai air yang banyak, ada beberapa, ada yang suci, ada yang tidak suci, maka bagaimana boleh? Boleh diikuti. Kalau ini jarang-jarang terjadi, kecuali apabila ketiadaan air. Sudah ketiadaan air, maka itu jadi masalah apabila dipakai air yang disangka itu ada najis dan satu tidak bernajis, maka pakailah air yang tidak bernajis. Ya, maka ketika hal tersebut terjadi, maka apabila si imam tadi memakai air yang bernajis, maka tak boleh diikuti. Tapi kalau dia memakai air yang tidak bernajis, maka boleh diikuti. Fa'in zanna wahid bijtihadi taharati ila ghairihi iqtada bihi. Jika dia menyangka bahwasanya dia berijtihad sucinya air yang digunakan oleh imam, ini masih dalam masalah air, maka dia boleh mengikutinya. Qat'an falau ishtabaha khamsatul aniyah fi najasin ala khamsah min munasin fa dhanna kullu minhum taharatu ina minha fa tawaddaha bihi. Ini juga apabila ada 5, tidak usah kita perpanjangnya karena dalam permasalahan perbedaan pendapat. Walau iqtada Syafi'iyyun bi Hanafi. Ini dalam permasalahan apabila kita bermazhab Syafi'i kemudian berimam dengan imam yang mazhab Hanafi. Fa'alam dilan indana dunahu ka'an massa farajahu wa taraka at-tuma'nina aw al-basmala aw al-fatihah aw ba'daha. Di dalam mazhab Hanafi menyentuh faraj atau menyentuh kemaluan tidak batal. Imamnya lagi salat, Allahu Akbar, pakai sarung, masuk tangannya, garuk-garuk. Ya. Dia bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak batal apabila memegang kemaluan. Dalam mazhab Syafi'i batal. Ataupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Dalam mazhab Hanafi Fatihah itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Dalam Syafi'i surah Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun, wajib dibaca. Kalau tak dibaca maka tidak sah salatnya. Aw indahu iqtasada tuna an iqtasada khulasu as-sihah. Maka yang sahih adalah boleh mengikuti imam yang dia tadi menjadi mazhab Hanafi fil qasdi dunal massi wa nahwihi mimma taqaddama i'tibar bi niyyati i'tiqad al-muqtadi ya muhdas indahu bil massi dunal qasdi wa sani aksu dzalika i'tibar bi i'tiqad al-muqtadi. Jadi yang dimaksud di sini bahwasanya apabila kita mengikut kepada imam yang bermazhab Hanafi, bermazhab Hanafi yang dia beriktikad bahwasanya apabila menyentuh kemaluan maka tidak batal, sedangkan kita menganggap itu adalah
kita sholat di Masjid Muhammadiyah. Ketika kita sholat di Masjid Muhammadiyah, imamnya tidak membaca basmalah. Betul nggak? Jadi kalau mereka mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk rukun dari rukun sholat dalam Fatihah, dan tidak termasuk di dalam sholat Fatihah, maka apakah kita boleh mengikuti atau menjadi makmum di belakang imam yang dia mengatakan basmalah itu tidak wajib? Boleh tidak? Boleh. Boleh, tetap sah. Ya, tetap sah sholat. Kalau di Mekah itu mereka bermadzhab Hambali. Bermadzhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu juga termasuk Al-Fatihah, tetapi bacanya mereka disirkan atau di pelankan. Kalau kita mendengar imam masuk Bismillah dan sebagainya, mereka pertama baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu dalam mazhab Hambali. Sedangkan kalau Muhammadiyah mereka mengatakan Bismillah itu tidak termasuk Fatihah, maka mereka tidak baca. Maka bagaimana? Itu tetap sah sholat. Begitu juga ketika kita di belakang mazhab Hanafi, belakang mazhab Hanafi, yaitu mereka tak baca Fatihah pula, langsung baca surah, tak baca Fatihah. Maka bagaimana, apakah sah sholat kita menjadi makmum di belakang mazhab Hanafi? Tetap sah sholat. Berbeda keadaannya tadi apabila dalam masalah batal. Ya, ini mesti kita paham. Kenapa? Imam Syafi'i pernah menjadi makmum di belakang Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid dari mazhab Hanafi. Imam Syafi'i tak bertemu dengan Imam Hanafi. Tak bertemu dengan Imam Hanafi. Kenapa? Karena Imam Hanafi telah meninggal terlebih dahulu. Imam Syafi'i bertemu dengan muridnya Imam Hanafi, yaitu Abu Yusuf. Ya. Beliau pernah menjadi makmum dan beliau tetap mengikut kepada mazhab Hanafi. Ya, jadi boleh saja kita berimam kepada imam yang mazhab Hanafi. Baik. Wala tasihu qudwatun bimuqtadin wala biman talzimu i'adatu tamqim tayammuman. Dan tidak sah kita mengikut kepada makmum, kepada imam yang dia wajib mengulang sholatnya. Tak boleh berimam kepada imam yang wajib mengulang sholatnya. Seperti apa? Imam yang dia berwudu ataupun bersuci dengan tayamum disebabkan karena ketiadaan air. Misalnya di rumahnya tak ada air, pas mati pula pam, tak ada, dibuka air tak ada. Kemudian sampai masjid pun tengok banyak pakai pam juga, tak ada air. Maka dia pun bertayamum. Dia bertayamum kemudian menjadi imam. Yang makmumnya ini dia berwudu. Kenapa? Karena ada air di rumahnya. Ada air di rumahnya, dia berwudu. Nah, sedangkan imamnya tadi bertayamum disebabkan karena tidak ada air. Maka imam tadi kita tidak boleh ikuti. Kenapa? Karena ketika ada air, si imam tadi wajib mengulang sholat. Makanya itu tayamum dia
niatnya bukan di raf'il hadasi, bukan nawaitu tayammum di raf'il hadasi, sengaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas, akan tapi dia nawaitu tayammum istibahatis shalah, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan salat. Ya. Jadi ketika ada air maka dia wajib mengulang salat, wajib mengulang salat. Jadi tak boleh kita menjadi makmum di belakang imam yang bertayamum dengan karena tiada air. Kenapa? Karena ketika ada air si imam tadi wajib mengulang salat. Wala qari bi ummihin fil jadid, dan tak boleh seorang yang bagus bacaannya seorang qari menjadi makmum di belakang seorang yang ummi, seorang yang dia tak bisa membaca ataupun bacaannya bersalah. Makmumnya di belakang bagus bacanya, karena si makmum tadi terlambat datang, maka majulah satu orang. Maju satu orang bacaannya tak betul dan bacanya lebih buruk daripada si makmum tadi. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi makhrajnya tidak pas, hanya ana. Maka bagaimana si makmum tadi wajib dia mufaraqah dari si imam. Maksudnya berpisah diri dari imam, tak boleh menjadi makmum di belakang seorang yang bacanya tidak betul makhraj huruf, kecuali apabila si makmum itu kurang lebih sama bacaannya seperti imam. Kalau dia misalnya si makmum tadi disuruh maju ke depan menjadi imam baca 11-12 ya bacaannya, maka dia boleh menjadi makmum kepada orang tersebut. Dia baca kayak gitu, maka dia boleh. Tetapi kalau yang dia melebihi pengetahuannya dari si imam, bacanya lebih bagus daripada si imam tadi, maka dia tidak boleh menjadi makmum. Maka bagaimana? Apabila bacanya tadi ha berubah jadi ha, kha jadi berubah, hurufnya berubah, maknanya berubah. Wa huwa man yukhalli bi harafin aw at-tashdid min al-Fatihah, seperti orang yang merubah huruf-hurufnya ya kha menjadi ha dengan satu huruf, atau merubah tasydid ya, yang harusnya tasydid tidak ditasydidkan, ataupun yang seharusnya tidak tasydid ditasydidkannya daripada surah Al-Fatihah, maka tidak boleh. Wa minhu aradun bidadmin min ghairi mawdi'ihi, seperti misalnya dia mengidghamkan pada tempat yang tidak idgham, ataupun dia bacaannya yang bacaannya agak celah bacaannya, maka tidak boleh diikuti. Wal asal dibanding harafan bi harafin, begitu juga yang mengganti huruf huruf yang lain. Wa tasihu bimithlihi, dan sah diikuti apabila sama juga bacaannya. Seperti tadi, apabila sama kurang lebih 11-12 bacaan
hukumnya makruh. Ya, yang dia bacaannya totok, istilahnya totok, maka menjadi imam dia hukumnya makruh. Fa in ghayyara ma'na an'amta min al-basir al-qala salatan man amkana at-ta'allum. Jikalau dirubahlah an'amta menjadi an-ghamta misalnya atau an-inta, maka batalah shalat. Jadi mesti betul dari bila berubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia ditasydidkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami meminta. Berarti kan dah bukan iyyaka hanya kepada engkau, tapi iyyaka yaitu matahari. Maka ketika dia merubah maknanya, batalah salat. Kemudian dia wajib fa in amkana at-ta'allum, maka dia wajib belajar. Fa in ajiza lisanu aw lam yamdi zaman imkani ta'allumihi, fa in kana fil Fatihah fa ka ummi wa ila fatihsihi salatuhu wa qudwati. Maka kemudian ketika dia seperti itu wajib dia belajar. Perbaiki bacaan hukumnya adalah fardhu ain atau fardhu kifayah. Belajar membaca Al-Quran hukum fardhu ain atau fardhu kifayah? Nah, fardhu ain. Wajib kepada diri kita untuk belajar memperbaiki bacaan Fatihah kita. Kenapa? Apabila bacaan Fatihah kita tak betul, maka salat kita tidak sah. Maka kita wajib belajar. Jangan tunda-tunda belajar ataupun apalagi kita malas. Ada dua ngapain belajar lagi. Susah belajar. Apalagi belajar, tengok maknya belajar, anaknya juga belajar. Anaknya Iqra 5, mamanya masih Iqra 1. Sama-sama belajar. Jadi jangan malu untuk belajar terus memperbaiki bacaan. Wala tasihu qudwatu rajulin wala khunsa bi imra'atin wala khunsa. Tidak sah seorang laki-laki menjadi makmum di belakang seorang perempuan ataupun bencong. Ataupun bencong. Ada saja bencong. Jadi ini dia. Allah ini kita melambai. Bismillahirrahmanirrahim. Lambai pula. Maka tak boleh kita menjadi makmum di belakang seorang yang khunsa ataupun bencong, ataupun seorang laki-laki menjadi imam, menjadi makmum di belakang wala khunsa bimra'atin, dan begitu juga khunsa seorang bencong tak boleh sholat di belakang perempuan. Maksud di sini khunsa, kenapa kok disebutkan khunsa? Ada pula bencong. Maksud khunsa di sini bukan maksudnya bencong yang semacam yang dibuat-buat, tetapi yang dimaksud di sini adalah khunsa adalah yang memiliki dua alat kelamin. Yang memiliki dua alat kelamin. Dia memiliki dua alat kelamin disebutkan sebagai khunsa. Maka ketika seperti itu dia hukum
kemudian disuntik, dioperasi. Maka ketika dia meninggal dunia, dihukumkan dia kepada laki-laki. Kalau di Thailand itu banyak bencong. Kalau kita pergi di sana, kenapa? Yang cantik kali rupanya bencong. Perempuan itu bencong itu bisa jadi lebih cantik dari perempuan asli. Bencong itu bisa jadi lebih cantik dari perempuan asli. Itu detail. Dan mereka, walaupun mereka sudah berubah bentuk, tetapi di paspor mereka tandanya tetap Mister, tetap MR, bukan Miss, tetap Miss, tetap Master, ya, bukan Miss. Jadi hukumnya tadi apabila dia bencong yang dibuat, maka dihukumkan kepada hukum asal. Ketika dia meninggal dunia, maka dimandikan sesuai dengan asalnya, itu adalah keadaan laki-laki, bukan perempuan. Begitu juga kebalikannya, apabila dia perempuan berubah jadi laki-laki, maka dihukumkan kepada hukum asal, itu adalah perempuan. Wa tasyihu lil mutawaddi bil mutayammim wa bimasihil khuf wa lil qa'im bil qa'id wal muttaji'. Dan sah seorang yang berwudu dia menjadi makmum di belakang orang yang bertayammum ghairul i'adah. Di belakang orang yang bertayammum yang tidak mengulang tayammumnya. Seperti apa? Kenapa dia bertayammum? Disebabkan sakit. Sakit, kemudian ketika dia sakit tak boleh menggunakan air, maka dia boleh menjadi imam dan kita boleh menjadi makmum di belakang imam yang dia bertayammum disebabkan karena sakit. Lalu masih khuf, begitu juga yang dia berwudu dengan menyapu sepatunya. Khuf, yang kemarin kita sudah bahas, yaitu masalah menyapu khuf. Khuf ini adalah sepatu kulit yang dipakai di dalam masjid, dipakai ketika dalam keadaan kedinginan, tersangatan. Yang maka dipakai khuf itu boleh dipakai selama 3 hari, tidak dilepas. Apabila musafir, apabila dia dalam negeri maka 1 hari, tidak dilepas, dia hanya menyapu khufnya saja. Begitu juga menjadi imam, menjadi makmum di belakang orang yang duduk dan juga yang berbaring. Misalnya imamnya tadi sakit, maka dia sholat duduk, sedangkan makmumnya berdiri. Itu boleh. Boleh kami bisabi wal abdi, dan orang yang dewasa menjadi makmum di belakang as-sabi, anak-anak. Misalnya ada anak yang habis menjadi imam, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjadi imam bagi para sahabat yang tua-tua, kepada Anas bin Malik, para sahabat-sahabat yang lain. Yang menjadi imam adalah anak umur 9 tahun ketika itu, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu balik lagi sudah menjadi imam. Kenapa dia menjadi imam? Karena dia yang paling bagus bacaannya dan paling paham. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Jadi boleh kita berimam kepada as-sabi. As-sabi yang dimaksud di sini adalah as-sabi yang mumayyiz dan bagus bacaannya. Anak-anak yang sudah mumayyiz, walaupun dia belum baligh. Dia belum baligh, berarti masih as-sabi, dikatakan masih anak-anak. Tetapi dia sudah mumayyiz. Mumayyiz ini adalah dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, tak main-main di dalam sholat. Tidak main dalam sholat. Kemudian dia menjadi imam, maka kita boleh menjadi makmum di belakang as-sabi. Wal a'ma wal basir sawan 'ala nas, begitu juga menjadi makmum di belakang orang yang buta, ya, orang yang buta ataupun orang yang melihat, maka tidak ada masalah di dalam permasalahan kekurangan fisik seperti buta atau tangan dan lain sebagainya, maka kita
di belakang orang yang buta ataupun di belakang orang yang dia patah tangannya dan lain sebagainya, sehingga tidak sempurna sholat. Ya, maka kita boleh menjadi imam. Wal asah sihhatu qudwatis salim bis-sulsul wa at-tahir bil mustahadha ghairul mutahayyirah. Dan saat juga kita menjadi imam, menjadi makmum di belakang orang yang terkena penyakit sulusul baul. Apa yang penyakit sulusul baul ini? Misalnya seorang tua yang dia kena penyakit itu tidak bisa menahan air kencing, ataupun airnya keluar terus, tak terasa keluar. Jadi kalau sudah tua, ataupun bisa jadi wanita yang hamil, wanita yang hamil itu dia batuk keluar, atau batuk keluar. Kenapa? Karena sudah tertekan. Maka bagaimana cara seorang yang terkena penyakit sulusul baul ataupun orang yang selalu keluar air seninya? Ketika masuk waktu sholat, kemudian dia bersihkan kemaluannya. Setelah itu dia berwudu, kemudian tutup dengan busa ataupun dengan kapas ataupun dengan sekarang pampers atau pembalik. Ya. Kemudian dia sholat, maka ketika dalam sholat keluar airnya itu tidak masalah, tidak masalah, tidak mengapa. Selesai sholat, baru dia mau sholat lagi, dia buka lagi, dia bersihkan lagi, kemudian dia wudhu lagi, baru sholat lagi. Jadi kalau orang seperti itu yang terkena najis ataupun penyakitnya selalu keluar najisnya, maka satu kali wudhu untuk satu kali sholat. Bagaimana kita menjadi imam, menjadi makmum di belakang orang seperti ini? Kita boleh mengikuti menjadi makmum di belakang orang yang kena penyakit sulusul baul tadi, ataupun yang mustahadhah. Orang yang dia mustahadhah ini orang yang keluar darah istihadhah. Darah istihadhah ini bagaimana? Kemarin juga kita sudah bahas. Darah istihadhah adalah bagi seorang wanita yang dia biasanya keluar darah haidnya itu 7 hari. Kemudian pada bulan itu keluar 10 hari, dan 10 hari belum berhenti, 15 hari belum berhenti juga. Maka selebihnya itu adalah merupakan darah istihadhah ataupun darah penyakit. Ketika darah penyakit, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Dia hanya bernajis, bersihkan darahnya tersebut, kemudian dia sholat seperti biasa. Jadi beda antara darah haid dan darah istihadhah ataupun darah penyakit. Kalau yang darah penyakit, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Begitu juga boleh menjadi makmum di belakang orang yang istihadhah. Walau bada imamahu imra'atan aw kafiran mu'linan qila al-mukhbir wajibatul i'adah. Jikalau bana jelas bahwasanya si imamnya tadi adalah imam yang perempuan. Kok bisa? Itu tadi bencong. Ini bencong perempuan berubah jadi laki-laki. Perempuan berubah jadi laki-laki. Kemudian dia jadi imam. Kemudian setelah selesai sholat, tengok semacam orang. Rupanya bencong atau perempuan. Maka
tahu. Bagaimana misalnya seorang yang menjadi imam, rupanya dia imamnya tadi terkena najis, makmumnya juga tidak tahu apakah sah atau sah. Jika tidak tahu, kenapa? Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Wal ummi kal mar'ah fil asar, begitu juga seorang yang ummi yang tidak bisa membaca. Di belakang seorang yang tidak bisa membaca menjadi imam kita di belakangnya, maka tidak sah seperti kita sholat di belakang seorang perempuan. Wala yaqtada bil unsa fa bana rajulan yasqut al-qada fil azhar. Jika seorang itu mengikut kepada unsa, kepada seorang yang bencong tadi, fa bana rajulan, kemudian rupanya dia adalah seorang laki-laki, lam yasqut al-qada fil azhar, dia tetap wajib mengqadanya. Ini bencong laki-laki atau perempuan? Dia bencong laki-laki. Rupanya bencong laki-laki tetap dia wajib mengulang sholatnya kalau kita sholat di belakang seorang dan khunsa. Dia bencong. Waladul aula minal fasik, dan seorang yang adil itu lebih utama dari seorang yang fasik. Imam yang adil yang dia menjaga lebih baik daripada seorang yang fasik. Saya fasik bagaimana? Ketika di masjid dia bagus, rupanya di rumah dia tak biasa pakai celana pendek aja, keluar besar-besar, kemudian duduklah di kiri tua. Rupanya sampai masjid dia mulai jadi imam. Di warung dia begini, pak. Di masjid jadi imam. Maka kita lebih baik menjaga menjadi imam di belakang imam yang adil. Wal asah anna al-afqah aula min al-aqra' wal awra'. Yang sahih adalah bahwasanya seorang yang faqih, yang mengetahui ilmu fiqih, lebih utama menjadi imam daripada seorang qari dan seorang yang wara'. Yaqaddimu al-afqah wal aqra' ala al-asin an-nasin. Begitu juga dia lebih utamakan seorang yang faqih dan seorang yang lebih bagus bacaannya daripada seorang yang dia tua. Biasanya kan kita apa aja lah yang lebih tua. Nah, dalam masalah menjadi imam bukan dalam permasalahan yang lebih tua, tetapi yang lebih bagus bacaannya dan yang lebih paham terhadap ilmu fikih. Wal jadi taqdim asin ala nasin. Kemudian apabila sama-sama bagus bacaannya, maka mana yang lebih didahulukan? Yang asin, yang lebih tua. Yang lebih tua yang lebih didahulukan. Kemudian saya tawaf bi nazafati thawb wal badan wa husni as-sawt wa tibi ta'fa wa ta'ala. Begitu juga apabila dia sama, ya, bagus bacaannya, mana yang dipilih? Maka yang paling bersih pakaiannya, ya, kemudian badannya, kemudian paling bagus bacaannya, kemudian paling cantik sirahnya, kelakuannya dan lain sebagainya. Jadi memilih imam juga mesti dipilih-pilih. Ya. Mustahiqul manfa'ah bimalakin wa fihi aula biman lam yakun ahlan falahu at-taqdim. Begitu juga yang dia memiliki manfaat. Wa yaqdimu 'ala ibni as-sakin la li mukatabin fi milkihi. Begitu juga didahulukan seorang yang dia tuannya daripada hambanya. Wala taqdimun dari 'ala al-mukrim wal mu'ir al-musta'in. Ini dalam permasalahan juga apabila dia orang yang sewa dan menyewa, mana didahulukan orang yang menyewakan, kemudian orang yang meminjam, lebih diutamakan orang yang meminjam daripada orang yang dipinjam. Analisis bahas wal wali fi mahalli wal wilayati aula min al-afqah wal malik. Dan begitu juga seorang pemimpin, ya, pemimpin itu lebih utama menjadi imam daripada seorang yang dia faqih, seorang yang memiliki ilmu fikih ataupun seorang yang afqah. Fasal fi syurutil iqtida wa adabihi wallahu a'lam. Jadi itu tadi permasalahan dalam mengikuti imam. Bila ada pertanyaan, ya, silakan.
bacaan Fatihah. Maksudnya yang mana ini? Dalam bacaan dia membaca Fatihah. Iya karena dulu. Iya karena. Dalam bacaan iya karena itu ada tasydid, ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dia baca tanpa tasydid iyyaka itu menjadi matahari. Artinya, maka dia mesti tekankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid di situ. Ketika dirubah maka berubah makna. Ketika berubah makna maka tidak sah sholat. Tidak sah Fatihahnya maka tidak sah sholat. Makanya mesti kita perhatikan tasydid dan juga makhrajnya. Jangan sampai menyalahi tasydid dan makhraj, dan begitu juga mat panjang pendek. Nilai silakan. Dua ada? Silakan Bu. Ya, tanyakan aja Bu. Ada Bu? Ada ya? Ya, silakan. Kita ada sebuah nama Ustaz, di sini Ustaz. Sholat maghrib Ustaz. Terus imam itu memang selalu di sini dipakai imam maghrib subuh Ustaz. Oke. Sholat maghrib, rakaat kedua langsung Assalamualaikum Ustaz. Lupa atau gimana? Imam di belakang mengingatkan Subhanallah. Subhanallah. Sampai hampir 5 menit Ustaz. Tidak ada juga perubahan. Saking lamanya Ustaz dia untuk salam Assalamualaikum mau bilang kita soalnya kurang rakaat langsung jadi kita ulang itu kan batal ya rusak soalnya ulang. Jadi begini, misalnya kurang tadi rakaatnya, jadi ucapkan subhanallah, si imam tidak sadar, ya, si imam tadi tidak sadar, maka kemudian selesai assalamualaikum warahmatullah, diingatkan Pak tadi sholatnya kurang, maka apakah wajib mengulang sholat atau menambah lagi rakaat? Dalam keadaan seperti itu, apabila masih perkataan yang yasir, perkataan yang ringan seperti tadi, mengucapkan ulang sholat atau tidak, maka cukup menambah 1 rakaat lagi, kemudian di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Ya, jadi cukup menambah 1 rakaat. Ini juga terjadi pada masa Nabi. Nabi ketika itu sholat asar, Nabi sholat asar rupanya masih 3 rakaat. Karena Nabi, sahabat pun tak ingatkan. Selesai sholat ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, apakah Anda dapat diskon kita sholat menjadi 3 rakaat? Kata Rasul, tidak, aku lupa. Kemudian Nabi pun langsung bangkit, tambah lagi 1 rakaat. Baru kemudian sebelum salam Nabi melakukan yang namanya sujud sahwi. Ya, jadi dia hanya menambah. Kecuali misalnya tadi sudah selesai sholat, baru udah habis sholat, kurang rupanya, makan dulu, minum dulu. Ngomong kita tadi kayaknya kurang ini, rumah tentang idul kemana-mana, maka seperti itu dia wajib pulang sholat. Jadi kalau seperti tadi pulang sholat bagaimana? Kalau pulang sholat silahkan, tapi sebenarnya adalah dengan tinggal menambah 1 rakaat lagi atau jumlah rakaat yang pulang. Tinggal di akhir nanti sebelum salam dilakukanlah yang namanya sujud sahwi. Jadi itu Ustaz soalnya batal atau ditambah? Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa nasykurul sabirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma anzil ar-rahmah wal maghfirah was salam wal hidayah wal barakah 'alaina ali hadzal jama' ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafriqna min ba'dihi tafriqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum